dari awal ngajaknya olahraga untuk mencegah. Karena kebayang nggak kalau kita sampahnya kita cegah itu, nanti semua di sini jadi penuh. Jadi kami akhirnya bikin deh koperasi kompos ini, tujuannya untuk membuat lebih banyak orang untuk memilah. Pemirsa, gunungan sampah yang belakangan viral di jagat maya menjadi pengingat jika ini bukan masalah biasa yang bisa diabaikan begitu saja. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2025, timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 56,6 juta ton, yang terdiri dari sampah dapur, plastik hingga sampah berbahaya yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang tentunya akan berdampak pada kesehatan masyarakat di tanah air. Untuk itu, Hidup Sehat Plus edisi Jumat kali ini akan membahas dampak kesehatan akibat sampah dan cara pengelolaannya yang tepat agar tidak berdampak buruk pada kesehatan hanya untuk Anda. Pemirsa, gunungan sampah bukan saja mengganggu estetika namun menimbulkan bau menyengat. Maka tak sedikit masyarakat kita yang berupaya mengurangi tumpukan sampah dengan membakarnya. Nah, bagaimana tanggapan praktisi kesehatan masyarakat Dr. Ngabila Salama? Fakta atau mitos jika membakar sampah bisa menyebabkan gangguan pernapasan? Jadi sangat penting sekali kita untuk menjaga lingkungan dengan mengelola sampah dengan benar, memilah sampah, lalu juga melakukan tata laksana sampah dengan cepat, tidak melakukan pembakaran sampah karena ini dapat menimbulkan zat-zat berbahaya seperti dioksin, furan, PM2,5, benzena dan juga formaldehid ya seperti itu. Lalu juga tentunya kita mencegah faktor-faktor penyakit dari adanya sampah tadi ya, lalu juga sampah atau limbah B3. Limbah B3 atau bahan beracun berbahaya itu sangat berbahaya kalau kita tidak kelola dengan baik, karena dengan mengelola sampah B3 yang baik itu akan menyehatkan lingkungan dan juga menyehatkan kesehatan kita, terutama dari penyakit pernafasan dan juga pencernaan serta penyakit tidak menular, kanker. Kenapa? Karena pada saat limbah B3 itu terbakar ya, plastik ataupun juga misalnya sampah-sampah terbakar, itu bisa menyebabkan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh seperti dioksin, furan, itu sangat membuat kita karsinogenik atau menyebabkan kanker. Lalu selain itu juga seperti PM2,5 itu bisa menyebabkan ispa, pneumonia, gangguan pernapasan akut, dan juga tentunya ada formaldehid, benzena, itu juga sangat mengganggu sistem pembuluh darah kita sehingga bisa menyebabkan serangan jantung, stroke, penyakit ginjal dan lain sebagainya. Selain sampah dapur, ada juga sampah B3. Kira-kira jenis sampah apakah itu? Lalu adakah dampak bahaya jika sampah B3 tidak dikelola dengan benar? Yang kita dapat lakukan adalah kita harus kenali sampah-sampah B3 dan juga tentunya melakukan pembuangan limbah dengan cara yang benar, menggunakan pihak-pihak yang benar dan bertanggung jawab dan sesuai dengan SOP. Seperti misalnya pertama limbah B3 medis ya, seperti jarum suntik, kayak ini sangat berbahaya, bisa risiko penularan. Lalu juga limbah zat aktif seperti misalnya sisa obat-obat kanker yang sangat reaktif, obat kemoterapi. Lalu juga ada limbah terkait dengan pestisida, limbah kimia ya, yang itu juga bisa bercampur dengan air tanah, sumber air bersih, sumber air minum, sehingga itu dapat tertelan manusia dan menyebabkan gangguan pencernaan baik itu secara akut maupun kronik. Sampah bekas konsumsi alias sampah dapur sudah pasti kita temukan setiap hari ya pemirsa. Nah, Dokter Ngabila, berapa lama sih sampah dapur bisa disimpan sementara di tempat sampah? Dan sampah juga jangan lupa sampah rumah tangga. Ini juga sangat berbahaya kalau kita biarkan dia mengendap terlalu lama, sehingga tidak ada faktor-faktor penyakit seperti misalnya lalat, kecoa, cacing,
ya, lalu juga tikus, ya, lalu juga jentik dan juga nyamuk, ya. Nyamuk bisa menyebabkan demam berdarah, chikungunya, malaria dan lain sebagainya. Pemirsa, sampah bekas konsumsi alias sampah dapur sudah pasti kita temukan setiap hari ya. Nah, kali ini Putri Sophia akan mengajak Anda untuk mengenal Koperasi Kompos, salah satu komunitas pecinta lingkungan yang mengelola sampah baik sampah dapur hingga plastik di wilayah Jatinegara Baru, Jakarta Timur. Halo Ibu Yasmin, selamat pagi. Ibu izin kita sambil ambil sampahnya ya. Oke. Kalau ini untuk yang sampah dapurnya. Oke. Sampah dapur. Selagi Mas Alif lagi ngambil, aku mau tanya-tanya dong sama Ibu Yasmin. Ya, Ibu, pendapat Ibu dengan adanya pengangkutan sampah ini buat diolah jadi kompos seperti apa sih? Karena kan ini salah satu upaya buat lingkungan bersih juga ya, Bu? Ya, pastinya. Ini adalah hal yang cukup baik yang sudah berlangsung selama 5 tahun. Di mana kita tahu bahwa volume sampah yang terbuang di Bantar Gebang itu udah cukup banyak ya, Kak. Jadi sebagai warga negara yang baik dan kontribusi kita terhadap lingkungan, maka saya sudah melakukan pilah sampah ini selama 5 tahun. Jadi sampah dapur saya kumpulkan, kemudian diolah oleh Koperasi Kompos, lalu sampah-sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis saya pisahkan sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Oke. Mungkin boleh dilihatin Bu, ini ada sampah apa aja nih? Kalau hari ini yang diangkut sampah apa Bu? Hari ini yang diangkut adalah sampah dapur. Kemudian saya juga ada beberapa kemasan makanan yang udah saya pilah dan udah bersih ya Kak ya. Lalu dikoleksi begini. Dan beberapa biasanya saya juga mengumpulkan minyak goreng bekas masak, itu kan ada minyak jelantah. Nah biasanya diambil setiap hari Kamis, seminggu sekali. Jadi kita kumpulkan dulu, setelah dikumpulkan ada pengambilan oleh petugas biasanya seminggu sekali di hari Kamis. Itu ada jadwal-jadwalnya tuh ya Bu ya? Ada jadwalnya. Untuk hari ini berarti sampah konsumsi kayak bekas-bekas makanan begitu ya Bu? Ya, jadi untuk sampah dapur diambil sebanyak 3 kali dalam seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Lalu di hari Selasa untuk sampah-sampah kemasan seperti ini yang masih punya nilai ekonomis diambil di setiap hari Selasa Kak. Gitu. Ibu dengan adanya pengangkutan sampah, terus pengolahan sampah menjadi kompos ini merasa terbantu nggak sih Bu? Sangat terbantu pastinya ya Kak. Karena dengan adanya Koperasi Kompos ini kita dapat memberikan manfaat lebih. Jadi sampah yang biasanya hanya terbuang begitu saja dapat dimanfaatkan menjadi kompos dan dapat dikembalikan ke lingkungan pastinya. Oke, ini pasti kontribusi besar buat lingkungan ya. Betul. Dimulai dari rumah sendiri. Ya, dan pemirsa, ternyata tanggapan dari warga sekitar ini cukup positif sekali dengan adanya pengolahan sampah menjadi kompos di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ini. Nah, selanjutnya saya akan mau lihat nih setelah sampah-sampah ini dikumpulkan, nantinya akan diproses seperti apa sih menjadi kompos. Langsung saja nanti di Taman Kompos, namun sesaat lagi tetaplah di Hidup Sehat. Pemirsa, tadi kan kita sudah keliling-keliling nih perumahan bareng Mas Alif dan juga Mas Hafez untuk angkut sampah dapur ataupun sampah-sampah makanan seperti sayur, buah, dan juga sampah basah lainnya. Nah, di tempat saya saat ini merupakan tempat proses pengkomposan dari sampah menjadi kompos. Dan kita akan tanyakan langsung nih dengan Ibu Shanti sudah bersama saya. Ibu, sebenarnya Ibu kenapa sih awalnya ini harus dipilah terlebih dahulu untuk dijadikan kompos sampah-sampah yang sudah diangkut tadi? Karena kalau dia udah campur aduk, dia udah sulit sekali untuk dimanfaatkan. Padahal sampah ini dia masih bisa kita kembalikan ke siklus alaminya, terutama sampah yang organik ya.
kalau kita bisa pilah dengan benar gitu. Apalagi kalau nanti bau, kalau misalnya dia dicampur, udah pasti ya semua sampah basah ini kan selalu jadi yang ketakutan tuh bau gitu. Oke. Tapi Bu, ini kan saya di sebelah tempat kompos kok kayaknya nggak ada bau-bau sampah basah begitu ya Bu ya? Iya. Ini gimana sih Bu caranya? Apakah ini dilapis atau seperti apa prosesnya? Jadi kami itu campur sampah organik dapur sama sampah daun-daunan dari tanaman. Jadi termasuk juga sampah daun kering, sapuan jalan, tebangan gitu ya. Lalu ini kita buat lapis-lapis aja sebenarnya. Yang penting paling bawah tuh ditaruh daun kering dulu. Oke. Ya, lalu abis itu masukin sampah dapurnya. Habis itu masukin lagi sampah daunnya, terus diisi sampai dia penuh nih. Ini kotak kami ini kira-kira 1 meter kubik sampai penuh. Yang paling penting nanti tutupan terakhirnya itu daun lagi. Oh ini karena kenapa ini di atas ini daun ya Bu ya? Jadi nggak bau. Kalau misalnya terakhirnya sampah dapur itu kan narik lalat segala. Padahal kalau kita udah tutup gini, udah ini jadi gini. Oke. Nah proses pengkomposannya ini tuh butuh waktu berapa lama sih Bu? Nah dia ini di sini nih sekarang kita akan diamkan untuk 1 minggu. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini ya. Boleh. Ini hasil jadinya Bu? Ini belum. Jadi ini ini kan hari Senin, hari Jumat kemarin kan kita udah punya sampah dapur juga dimasukin ke sini. Nah ini kompos itu kan kayak kita buat tape. Tape itu kan proses fermentasi. Ada fermentasinya ya. Nah dia ada proses. Jadi nih kalau dipegang nih di sini ini panas nih. Coba deh. Oh benar panas pemirsa. Panas. Iya. Jadi kalau di dalamnya ini nih udah yang kemarin ya. Oh keluar asap juga ya Bu dari situ? Nah, kalau kita buat kompos rame-rame yang nyenengin, ini kayak dimasak. Tuh, ini. Jadi bener-bener ini dari Jumat kemarin nih. Tuh, keluar. Nah, ini dia lagi proses, makanya ada panas. Panas ini tadi asap-asap itu membuat air sampah itu nggak netes ke bawah. Jadinya dia jadi menguap, terus jadi uap air. Jadi sampah ini kering, jadi nggak, kan biasanya kalau sampah yang bikin bau tuh karena netes-netes air sampahnya kan, terus bau gitu. Nah kalau ini proses kompos aerob tuh cukup udara. Jadi kalau kayak gini dia nggak bau gitu. Oke. Kan justru merubah kebiasaan masyarakat begitu ya Bu ya. Sebenarnya seperti apa sih prosesnya sampai akhirnya banyak sekali yang mau ikut pilah-pilah sampah seperti ini? Jadi prosesnya itu ya tadi kami buat ini sebagai sesuatu yang menyenangkan. Jadi maksudnya mempermudah Bu ya. Dalam pertama tuh mempermudah kan kayak ini tinggal pilah ada embernya. Lalu kami pakai komunikasinya itu berbasis data. Jadi kami memang mencatat semua berapa banyak yang diolah dan informasi itu dikembalikan sebagai umpan balik ya terhadap warga, dikomunikasikan. Jadi mereka merasa mereka ikut berkontribusi. Jadi bukan cuman kayak saya cuman anggota gitu. Enggak, semua ini berperan. Jadi anggota itu berperan karena dia pilah sampah. Si petugas ini juga tim operasional juga berperan dalam mengolah. Karena itu kita bersama-sama bisa punya sistem yang berjalan, masing-masing punya perannya. Dan kalau itu dilakukan, sebenarnya pengelolaan sampah kayak organik yang mengerikan aja bisa selesai di tempat yang terdekat. Bu, tadi saya sudah ditunjukin dari awal proses kompos 1 minggu sampai 4 minggu. Nah, kalau yang di sebelah saya ini apa nih Bu? Nah, apakah ini produk jadinya? Iya, ini nih kompos jadinya nih. Coba deh, kalau ini udah nggak panas, udah halus, mesti kelihatan nggak sampahnya? Boleh. Coba ya. Oh ini. Iya, tuh. Udah nggak ini deh. Udah nggak kelihatan ini sampah dapur gitu. Jadi kalau ini mau dibalikin kemanapun, nggak akan ada yang protes juga kan? Iya. Coba kalau sampah yang seger ditaruh di mana-mana, semua kan protes gitu. Nah, ya ini sih tujuannya. Jadi apa yang sebenarnya alam udah tunjukkan gitu ya, bahwa sampah-sampah organik itu bisa terurai, kita buat sistemnya supaya pengolahannya itu benar-benar berjalan.
lalu ya kita bisa kembalikan lagi ke alam. Dan jadilah kompos ini ya, Bu, ya. Oke, terima kasih Bu Shanti tadi udah jelasin panjang sekali. Pemirsa, tadi kita sudah lihat bagaimana proses dari sampah basah menjadi kompos yang ada di Koperasi Kompos ini nih. Nah, selanjutnya kita juga akan perlihatkan ke pemirsa bagaimana proses pengolahan dan juga pemilahan bagi sampah-sampah anorganik dan juga bukan sampah basah aja nih, nanti kita perlihatkan. Sesaat lagi tetaplah di Hidup Sehat. Pemirsa, kalau tadi kita sudah bergelut sama sampah rumah tangga atau sampah yang basah, nah kali ini saya akan ajak pemirsa untuk lihat bagaimana sih proses pengolahan sampah anorganik. Nah, saya sudah ditemanin sama Ibu Fajar nih, salah satu juga pengelola dari Koperasi Kompos ini ya. Selamat pagi, Ibu. Halo, selamat pagi, Kak. Ibu, kepo sedikit dong, ini Ibu lagi ngapain sih? Ini kita lagi milahin sampah yang dikirim dari tetangga, yang warga di sini sebagai anggota. Mereka kita sudah punya alatnya ini, jadi di rumah sudah milahin. Lalu setelah itu di sini kan kita kumpulin lagi nih, supaya nanti bisa kita jadiin satu. Nah, kemudian disalurkan sesuai dengan yang membutuhkan atau yang bisa mengelola gitu, yang memanfaatkan gitu. Oke, mungkin ini pemirsa juga penasaran sebenarnya sampah anorganik itu jenisnya apa aja sih, Bu? Ini kan ada banyak ya, ada Iya. duplek, botol plastiknya seperti apa, Bu? Ya, sampah banyak banget jenisnya. Apa aja tuh biasanya Iya. yang suka ada di... Jenisnya jenis sama banyak banget ya di sini. Kita tuh membaginya sampai beberapa. Ini kita coba bisa lihat di sini. Kita ini ada nomor 1 ada medis. Ini kita buat di sini. Jadi sama medis orang bisa masukkan di sini. Ya ada jarum suntik, masker, lalu selang infus ya. Karena kan sekarang banyak juga orang yang sudah bisa nyuntik sendiri untuk insulin misalnya gitu ya. Lalu di sini kita ada B3 ini semua B3 termasuk B3. B3 ini ada botol-botol spray untuk obat nyamuk, itu termasuk B3 ya. Ini bukan termasuk kaleng nih sebenarnya. Ya, lalu ada kemasan pembersih lantai, lalu ini banyak banget oli segala macam bekas oli ini kita ketika mereka datang bisa masukkan ke sini. Lalu ini ada juga elektronik terkumpul di sini, ada elektronik. Ya, di sini ada mereka bisa masukkan bohlam, lalu alat-alat elektronik rusak gitu dia masukkan di sini. Ini bohlam di sini. Ini pas kosong. Nah, ini ada bohlam juga. Jadi, nah ini kalau untuk B3 dan elektronik ini kami tuh bekerja sama dengan LH dari Satpol LH yang mereka jemput ke sini setelah terkumpul seminggu sekali mereka ambil, sebulan sekali kalau untuk B3 dan elektronik. Ya, jadi ini akan diproses secara bertanggung jawab pengelolaannya gitu. Jadi nggak semua dibuang ke tempat sampah ya gitu. Ini artinya apakah sampah-sampah di sini akan dijual ke pengepul atau seperti apa? Iya. Akhirnya, Bu. Yang dijual ke pengepul adalah yang memang laku sama pengepul ya. Dan pengepulnya ada di sekitar kami di sini. Jadi kita nggak jauh-jauh, berapapun mereka mau beli ya silahkan gitu. Yang penting ini sudah rapi lalu dibawa kosong gitu. Nah, yang ini juga nanti juga setiap hari Kamis dijemput oleh Satpol LH, lalu yang ini juga. Jadi kalau yang tidak bisa gimana gitu, kita cari waste management yang memang mau bisa mengelola itu gitu. Tapi ini yang menarik juga pemirsa, tadi sebelum tim Hidup Sehat sampai di Koperasi Kompos ini juga kami diimbau nih sebelumnya ya sama Ibu untuk tidak membawa botol sekali pakai ataupun wadah-wadah sekali pakai ya, Bu. Apakah itu juga upaya pencegahan, Bu, dari Koperasi Kompos? Betul banget ya, jadi kita memang harus mencegah supaya sampahnya nggak jadi banyak gitu loh. Karena ngurus sampah tuh susah loh, nggak gampang ya. Walaupun kita bilang katanya, ini laku kok gitu. Yang laku apanya nih gitu.
Karena ketika kita PET misalnya itu laku, tapi ternyata masih ada kemasan labelnya yang nggak bisa diterima. Lalu ada tutupnya juga kan beda, kita harus lepasin dulu. Nah, lalu label ini kemana gitu. Jadi iya kita harus cegah sih supaya nggak menjadi bertumpuk, dan yang jelas bahwa pengelolaan sampah itu nggak gampang. Ya, itu pasti butuh waktu, butuh tenaga, dan pasti butuh biaya. Oke, Iya, gitu. Ibu, terakhir harapan dengan adanya upaya dan juga bagaimana sosialisasi pencegahan agar sampah ini juga teratur begitu ya Bu ya di Koperasi Kompos ini seperti apa Bu ke depannya? Iya. Ya, kita ngajakin terus sih warga untuk milah sampahnya, lalu menguranginya. Kita dengan mengajak warga untuk, kita juga punya program nih, belanja kolektif namanya. Oh, apa itu Bu? Iya, belanja kolektif tuh kita kan karena semua udah ada sistem yang orang bisa kita punya grup ya. Grup di situ kita bisa nawarin juga orang untuk yuk kita belanja sama-sama yang tanpa kemasan. Gimana caranya? Kita punya sayur yang kita beli dari petani organik di Cianjur yang mereka bisa kirim ke sini tanpa kemasan plastik, tanpa label, tapi bisa kita terus dikirimnya dengan tas purun gitu. Jadi nggak ada plastik tuh, langsung masukin aja pesanannya. Kita juga ngajak warga untuk belanja ke tetangga gitu, karena tetangga kita nih ternyata banyak juga yang jualan, nah ya kan. Nah jadi di situ ada, kita bisa beli pizza itu pakai pennya langsung loh dari tetangga gitu, karena kan dekat, nganternya dekat. Atau kita bisa beli mie ayam, soto, atau masakan-masakan itu kita bawa rantang aja dari rumah, kita antar ke mereka. Bahkan ada yang akhirnya dibilang, Bu, saya sekarang udah punya rantang nih, ya gitu. Jadi usaha itu ternyata diterima baik oleh penjual juga. Oke, terakhir Bu, pesan mungkin supaya mungkin pemirsa dan juga masyarakat lain juga terinspirasi nih dengan adanya Koperasi Kompos di sini. Boleh mungkin silakan dari. Ya, yang penting kita harus ingat bahwa sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu. Jadi harus bertanggung jawab terhadap sampah. Apapun itu kita harus berpikir untuk pertama mencegah dulu. Cegah dulu, baru pilah dan olah gitu. Oke, terima kasih Ibu Betty, cegah, pilah, dan juga olah ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Fajar. Semoga apa yang sudah dilakukan di Koperasi Kompos ini juga menginspirasi pemirsa dan juga masyarakat di luar sana Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, ternyata berbicara mengenai hidup sehat tidak hanya soal olahraga, makanan atau minuman yang kita konsumsi, tetapi juga bisa dimulai dari cara kita mengolah sampah yang ada di rumah sendiri menjadi kompos yang berguna dan juga menciptakan lingkungan yang bersih dan juga sehat. Akhir kata, saya Putri Sofia, mewakili kru yang bertugas dan juga bersama Ibu Fajar. Terima kasih ya Bu ya, selama 30 menit ini kita sudah membahas mengenai pengolahan sampah menjadi kompos. Saya pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Indonesia, hidup sehat!